Yang nonton video ini akan mendapatkan ilmu dan cara yang khusus untuk saya. Sorry bro, mulai ya. Soalnya ada orang yang barusan teriak. Oh iya. Yang nonton video ini akan mendapatkan edukasi bagaimana caranya kita mengetahui strategi optimalisasi digital, salah satunya di pemasaran online. Kita akan belajar bagaimana melakukan aktivasi di sosial media dan penggunaan website. Karena dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Saya sebagai freelancer juga banyak melakukan digital marketing. Kenapa? Karena produk layanan saya di bidang IT ya harus tersampaikan kepada market. Oleh karena itu saya belajar juga banyak hal bagaimana mengoptimalisasi di media sosial saya, mulai dari bikin konten, membangun personal branding, dan melakukan closing untuk produk layanan saya. Oke, yang belum tahu saya juga bisa searching di Google ya. Mungkin ini profil singkat bahwa memang background saya sebagai software engineer juga, saya sebagai orang bisnis dan fokus juga sekarang di analitik. Jadi pembahasan tentang strategi pemasaran online dengan metode saya pun itu bisa dapat menjadi insight baru untuk kita mempelajari tentang strategi pemasaran online. Outputnya ada 6 ya yang dapat dipelajari oleh teman-teman hari ini. Yang pertama, bagaimana kita caranya memahami pemasaran media online untuk bisnis. Yang kedua, kita mengetahui di mana kita akan melakukan tujuan marketingnya seperti apa. Kemudian sedikit saya akan memberikan insight bagaimana melakukan strategi optimalisasi media sosial dengan website. Selanjutnya, ada analisa target audience. Kita akan sedikit membahas tentang search engine optimization, kemudian juga ada SEM dan sedikit studi kasus. Nah, dari ke-6 output ini akan memberikan pemahaman baru buat kalian yang mau melakukan pemasaran online yang benar-benar relevan dengan keadaan dan algoritma media sosial saat ini. Oke, kita akan belajar. Kita tahu kalau teman-teman udah punya website, maka yang saya lakukan hari ini adalah kenapa sih website saya trafficnya besar? Kenapa sih media sosial juga trafficnya besar? Karena saya punya konsep seperti ini. Saya punya sosmed, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, dan semuanya diaktifasi, aktif. Saya bikin konten. Kita jangan, ya mohon maaf ya, bodo amat aja lah tentang view, like, dan sebagainya. Yang penting kita nyampein informasi aja. Ya alhamdulillah kalau FYP kan lumayan. Tapi itu melakukan aktivasi di sosial media, dan ujung-ujungnya saya direct ke website. Biasanya kan kalau di Instagram ada link tree, di direct ke website. Ada orang yang mau beli, dikasih link website dan sebagainya. Tapi ini dua-duanya jalan. Artinya apa? Sosmed itu harus diaktifasi. Supaya apa? Memberikan awareness produk layanan kita ada di situ, dijadiin konten, sehingga memang orang penasaran. Saya mau dong membeli produk layanan itu. Oleh karena itu biasanya larinya ke website. Bisa kalau nggak punya website, larinya ke marketplace, ke Shopee, ke Tokopedia, dan sebagainya. Itu nggak masalah. Yang penting aktivasi di website dan di sosial media. Nah, website dan medsos ini sesuatu hal yang kayak Upin Ipin. Kayak SpongeBob Patrick, nggak bisa dipisah. Jadi, website itu memiliki cakupan yang dinamis. Kenapa dinamis? Ya, kita bisa atur berbagai fitur di situ. Kita pakai medsos Instagram nggak bisa ngapa-ngapain dong. Karena kan dari Instagramnya begitu. Nggak bisa kita minta ke Mark Zuckerberg, bisa nggak tambahin fitur A? Ya siapa lu gitu. Kalau kita punya website ya lebih dinamis. Kemudian website itu bisa melakukan transaksi. Yang terakhir, medsos memiliki ekosistem. Perbedaannya di situ. Kenapa sih kita fokus membangun ekosistem di media sosial? Karena memang jelas di situ banyak masa. Sedangkan website lebih fokus bagaimana kita melakukan transaksi dan melakukan informasi yang lebih lengkap. Paham kan? Dari situ kita akan bisa memberikan pemahaman baru bahwa memang website dan medsos ya Upin Ipin. Tapi nggak botak juga sih. Oke, website dan medsos itu memiliki kekuatan untuk jangkauan dan penjualan yang lebih profesional. Kenapa orang-orang perusahaan bikin website, orang-orang digital marketer bikin website, kan tujuannya kan lebih untuk dinamis. Nah, makanya saatnya itu kita harus menggunakan medsos untuk bisnis. Jangan sampai kita medsos untuk stalking, untuk lihat mantan, ibaratnya, aduh,
itu sesuatu hal yang menurut saya ngapain juga sih ya gitu. Sekarang gunakan medsos untuk bisnis karena medsos itu lebih ke platform yang interaktif. Kita bisa bikin konten apapun, jangkauannya lebih luas dan cepat, kemudian interaksinya real time. Ada orang yang ngambek ya tinggal di komen gitu, ada orang yang suka produk kita ya tinggal di situ interaksi. Jadi kita itu harus jadikan media sosial sebagai upaya menarik konsumen. Orang-orang suka nih dengan konten kita. Ada orang yang jualan bakso, ya udah ramein aja konten bakso di situ biar orang tertarik dengan baksonya. Kemudian jadikan media sosial sebagai media interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Kemudian jadikan media sosial sebagai pusat informasi dan edukasi. Makanya kalau kalian bikin media sosial, jangan fokus jualan. Karena orang kan malas juga ketika nge-follow akun kalian tiap hari jualan. Bikinlah konten edukasi dan informatif supaya memang orang suka. Karena kan yang nge-follow media sosial itu ada beberapa tipikal. Ada orang yang suka produknya atau memang suka informasi kontennya. Nah, langkah untuk pemasaran online ini akan memberikan sebuah ide dan gagasan baru bagaimana kita sekarang tahu strategi untuk apakah saya harus membuat website, apakah saya harus membuat konten, dan sebagainya. Karena melakukan optimalisasi penjualan itu menurut saya ada 4. Tujuannya adalah untuk mengenalkan produk layanan kepada setiap orang melalui konten. Konten itu bisa gambar, bisa video, bisa audio, dan sebagainya. Itu konten. Tetapi tujuannya adalah untuk menentukan tujuan dan fase bisnis. Kemudian kita pun harus pelajari segala sesuatu tentang audiens. Jangan sampai kita mengenalkan produk, tapi kita tidak tahu audiens kita siapa. Kemudian cari info tentang kompetitor. Nah, kita kalau jualan bakso, siapa ya kompetitor kita gitu. Harus tahu juga, jangan sampai, wah gue yang terbaik nih, nggak ada yang ngalahin gitu, kayak Naruto gitu. Itu kan menjadi sesuatu hal yang nggak tahu kompetitornya siapa gitu. Kemudian bangunlah persona akun branding supaya memang lebih kuat. Nah, ini ide dan ilmu mungkin yang insya Allah kalian tidak temukan di yang lain. Logikanya seperti ini, saya bagi ke 4 bagian. Kalau kita ingin melakukan aktivasi di media sosial dan website, maka yang pertama, nomor 1 itu adalah awareness. Awareness itu dari apa? Sesuatu hal yang dilihat. Kenapa saya ujuk-ujuk beli kaos di TikTok, sedangkan saya nggak perlu kaos? Karena memang kontennya bagus, menarik gitu. Karena ada awareness. Setelah ada awareness, baru itu ke halaman produk, dilihat produknya, dilihat reviewnya, dilihat deskripsinya, dilihat spesifikasinya, dan sebagainya. Setelah itu, masuklah ke keranjang, dievaluasi. Nih, gua mau beli apa enggak nih ya? Kan dievaluasi itu, apakah gua ini perlu apa enggak, dan sebagainya, baru melakukan pembayaran. Tapi kalau kita melihat dari alur ini, produk yang dilihat dari media sosial, halaman produk itu ke website, masukkan keranjang itu ke website, dan pembayaran pun di website. Biasanya seperti itu kalau orang-orang digital marketer. Tapi ini juga bisa dianalogikan full untuk TikTok. Karena TikTok kan udah ada e-commerce-nya di situ, awareness-nya di situ ada, melihat halaman produk ada, masukin keranjang, dan pembayaran. Tapi kalau media sosial lain, contoh Twitter, Facebook, pasti kan halaman produknya saya direct ke page dulu atau ke website langsung untuk memasukkan evaluasi untuk di website. Ujung-ujungnya kan payment, entah itu produk untuk digital atau produk yang harus dikirim. Nah, ini mungkin umum, tapi saya harus sampaikan tentang problem target audience di website. Kita nggak tahu kan problem-problemnya apa, tapi sejatinya seperti ini deh. Definisikan dulu tentang 5W1H. Ini umum banget, tapi saya akan lebih mengkerucut. Saya nggak akan bahas tentang 5W1H-nya gitu ya. Tapi di sini pun kita bisa membahas konten seperti apa yang menarik untuk audiens. Jangan sampai audiensmu suka konten A, tapi kamu bikin konten B. Itu kan buat apa juga. Terus di mana audiens yang berpotensi melihat konten saya? Itu kan dianalisis. Biasanya kalau di Instagram, di TikTok, ada analitiknya. Oh, ini yang paling banyak disukainya di mana ya, jam berapa, dan sebagainya. Dan sampai kita harus tahu mengapa audiens
tertarik dengan konten saya gitu. Apakah memang ke personal brandingnya yang kuat, atau memang ke storytellingnya, atau memang ke produknya, itu harus digali oleh teman-teman semua. Sehingga problem ini harus kita ketahui dulu supaya orang bisa tertarik dengan konten kita, konten di medsos atau di website. Karena ini menjadi sebuah pertanyaan. Kan saya udah bikin website, tapi kok nggak ada yang beli? Ya ini, apakah kontennya bagus? Siapa yang belinya? Dan sebagainya itu harus dianalisis. Oleh karena itu, saya menginginkan kalian harus mempelajari tentang kurasi audiens. Kita harus mampu memfilterisasi tentang calon customer kita. Yang pertama, pelanggan yang potensial, apakah ada tidak, apakah akun atau follower kalian pecinta gratisan, itu harus dianalisis. Saya juga selalu heran gitu ya, karena awalnya saya selalu ngasih giveaway, ketika saya jualan produk, yang komen sedikit gitu. Jadi karena memang banyak follower saya yang ada gratisan juga, nah itu kan harus dikurasi juga. Ada juga yang pecinta harga yang murah, itu harus benar-benar kita filterisasi supaya kita tahu target market yang sesungguhnya dengan produk layanan kita. Sebuah contoh basic untuk masyarakat Indonesia, karena saya memiliki sebuah pemikiran adalah branding yang baik adalah konten yang menarik. Contohnya gini, ini ada iPhone, ada handphone dua, yang satu ada logonya Apple, yang satu kosong. Itu kita bisa berpikir mana sih akan laku? Ya nomor satu karena ada logo Apple-nya. Karena di sini branding menarik gitu, kontennya bagus. Jadi menurut saya adalah yang jadi pembeda itu adalah apa sih yang memberikan insight keren perbedaan kita dengan kompetitor. Yang kedua adalah membangun citra. Yang ketiga adalah mempertajam keunggulan produk. Makanya ini menjadi sebuah pemikiran besar bahwa branding yang baik akan meningkatkan nilai produk. Ya kita lihat di sini ada dua handphone, satu tidak berlogo Apple, yang satu berlogo Apple, ya laku ya nomor satu. Meskipun ini speknya pakai RAM 100 GB gitu ya, ibaratnya meskipun nggak mungkin, tapi tetap yang kebelinya yang ini. Gitulah kalau orang-orang yang melihat branding. Oleh karena itu, bangunlah branding di media online sekarang ini. Makanya kan saya berbicara strategi pemasaran online kan, untuk melakukan aktivasi media sosial dengan website. Kita bikin cerita atau histori yang menarik, kita bisa berkolaborasi dan berinovasi. Karena menurut saya kalau di Indonesia, kalau mau terkenal, kalau tidak mampu berinovasi, ya melakukan sesuatu hal yang aneh gitu. Tapi kan itu masa kita harus melakukan itu, makanya harus berinovasi. Jangan melakukan sesuatu hal yang negatif supaya terkenal dan sebagainya. Kemudian lakukan pelayanan yang baik, kemudian membangun personal branding yang benar-benar bagus. Makanya kalau kalian aktif di media sosial, aktif di marketplace, rating itu penting. Kalau kalian, ada juga teman saya jualan kafe, dia pokoknya yang datang ke kafe yang wajib memberikan rating 5 di Google Map. Tujuannya apa? Ya untuk ratingnya bagus. Itu menjadi sebuah poin penting ketika kalian ingin melakukan strategi di media sosial, terutama untuk membangun brand. Nah, sekarang kita melakukan optimalisasi website. Ada dua pertanyaan. Kesatu, Kang, gimana ya website saya supaya ada di halaman pertama Google? Kan banyak begitu. Ketika saya punya bisnis furnitur dan saya searching furnitur bagus, website saya nomor 1 tuh di atas. Nah itu memang SEO-nya bagus. Nah kita akan bahas seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita melakukan iklan yang berbayar supaya memang website kita juga ada di halaman pertama Google. Tetapi kita bisa contohkan nih. Saya searching Akikah Jakarta. Di sini ada tulisannya sponsor. Ini adalah yang berbayar, yaitu dari Google AdWords. Tujuannya adalah semakin banyak budget, ya semakin peluangnya besar berada di page one. Ibaratnya semakin kaya, semakin lu tangguh gitu. Nah, kemudian bersifat instan. Kenapa instan? Ketika balance habis ya udah hilang gitu. Kemudian banyak settingan dan konfigurasi. Tapi kalau kita melihat di sini kok ada di atas tapi nggak ada sponsornya. Itu organik. Makanya kalau kita mau page one itu ada dua, ada yang organik, ada yang berbayar. Yang organik itu tidak memerlukan budget besar, cuma negatifnya lama, butuh proses gitu. Makanya kan ada istilah, ya kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Betul, ini memang membutuhkan waktu, tapi memang kedepannya akan bagus. Ini perbedaan antara SEO dan SEM.
Nah, ini ada perbedaannya. Ada SEO dan SEM. Saya balik lagi. Ini SEM yang bersponsor, ini SEO. Oke, nah saya lanjut. Perbedaannya begini. Kalau SEO itu meningkatkan peringkat website secara organik, tapi kalau SEM itu berbayar. Kalau dari metode itu SEO itu fokus ke optimalisasi konten, gimana caranya membuat artikel yang bagus, struktur website yang bagus, speed website yang bagus, itu lebih ke SEO. Tapi kalau SEM tergantung duit. Duit nggak ada, ya nggak ada iklan. Biaya dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari keterjangkauan, SEO itu lebih terjangkau untuk bisnis kecil dan menengah. Oleh karena itu, ya beda kalau kita punya duit besar, ya udah spending di Google Ads. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun strategi digital marketing. Ada studi kasus yang harus saya jelaskan tentang konten. Ini ada sampel konten contoh promosi. Maka kita itu harus benar-benar teliti untuk siapkan konten. Kenapa harus teliti? Sampelnya begini. Kita ingin promosi bakso. Contoh, kita itu tidak melakukan konsisten, ada logonya di kontennya, kemudian tidak ada informasi pembeliannya kemana, apakah nomor WhatsApp ke, nomor alamat Instagram dan sebagainya. Kemudian tidak memberikan interaksi dan responsif. Oleh karena itu, kalau saya bikin promosi simple, ada logo, ini pembeliannya di mana, informasinya di mana, ada penekanan promosi dan sebagainya. Jadi penyebutan nama promo, tagline itu penting untuk diinformasikan. Jangan sampai udahlah posting tapi tidak ada teliti untuk hal ini, ya susah juga untuk pembuatan strategi untuk aktivasi di sosial media. Nah, itu beberapa hal yang benar-benar bisa saya sampaikan. Ini slide terakhir dan ini benar-benar ilmu yang luar biasa. Ada dua hal. Contoh, ada yang ke saya nge-DM, Kang, saya itu traffic rendah tapi konversinya tinggi. Artinya yang ngebuka Instagram atau website saya itu sedikit tapi yang beli banyak. Itu gimana caranya supaya memang trafficnya tinggi juga tapi konversinya tinggi juga? Ide dari saya, diagnosanya adalah berikan promo call to action atau membuat konten edukasi. Jadi kan lebih rame kalau kita membuat konten edukasi, ada yang ngomen, ada yang like dan sebagainya. Tapi ada juga yang seperti ini, trafficnya tinggi tapi yang beli dikit. Nah, diagnosanya adalah riset kembali harga produk, kemudian berikan pelayanan yang optimal, dan kalau dari saya sih lebih banyak penekanan promo, bisa buat afiliasi, referral, dan sebagainya. Karena kan sayang konversinya tinggi, tapi bagaimana untuk meningkatkan trafficnya tinggi tapi konversinya rendah? Bagaimana ini bisa dimanfaatin trafficnya? Ya dengan cara-cara seperti ini. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan buat teman-teman untuk strategi optimalisasi bagaimana kita melakukan hal positif untuk pengembangan di Instagram, di TikTok, dan di website. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Saya akan bikin juga video-video yang lainnya terkait dengan IT, programming, digital business, marketing, analitik, dan sebagainya. Itu menjadi bahan ke depannya. Dan kalian wajib subscribe karena masih banyak ilmu-ilmu edukasi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa di-share juga video saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.